anak-anak kelas 5, apa kabarnya? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Meskipun kita sedang PTS, tapi kita siap-siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu mengenai atletik, yaitu KD 3.3. Nah, kita mulai dari sejarah mengenai atletik dulu ya. Nah, untuk atletik ini memang sejarahnya panjang sekali ya, seperti yang di samping ini merupakan adalah bagian dari sejarah atletik, yaitu dimulai diselenggarakan pada Olimpiade pertama 776 sebelum Masehi ya. Satu-satunya event yang ada adalah perlombaan lari. Lalu pada zaman Yunani kuno, setiap 4 tahun sekali itu mengadakan pesta ya. Pestanya itu berupa pentathlon, itu yang artinya penta itu 5, thlon itu adalah perlombaan. Jadi perlombaan ada lari, ada lempar, dan ada gulat, dan ada tinju ya. Karena di sini adalah lari cepat ya. Baik, untuk atletik ini merupakan cabang yang orang yang mungkin bisa dibilang tertua ya, karena itu merupakan sebuah ibu dari semua cabang olahraga, atau disebut mother of sport. Sejarah atletik di Indonesia juga cukup panjang, tapi kita pelajari singkat saja bahwa pada 1930 ya, atletik mulai masuk sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah-sekolah. Lalu pada beberapa saat kemudian terbentuklah sebuah perserikatan ya, yaitu Netherlands Indies Athletic Unie atau singkat NIAO ya, pada 1917. Setelah itu kemerdekaan, barulah kegiatan ini ditingkatkan. Terbentuklah PASI, organisasi yang ada di Indonesia, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Lalu yang ada di dunia itu juga ada namanya IAAF, yaitu International Association of Athletic Federation. Nah, kalau di Indonesia itu dikenalnya pada PON pertama pada tahun 1998 di Solo. Jadi itu adalah event pertama di Indonesia, khususnya resmi ya. Nah, berikutnya adalah pengertiannya. Nah, pengertiannya kita mulai dari adalah sebuah olahraga gabungan ya, gabungan dari beberapa jenis gerakan, yaitu ada lari, lempar, dan lompat. Kata atletik sendiri yang berarti yaitu athlon, maksudnya adalah kontes ya, jadi sebuah kontes. Atletik juga disebut track and field ya, yaitu nomornya atletik di lintasan yang ada di lapangan. Ada 3L, ada lari, ada lempar, dan juga ada lompat. Lalu yang berikutnya adalah atletik juga disebut mother of sport, yaitu ibu dari cabang seluruh olahraga di dunia ya. Aturannya jelas, ada lari, ada lompat, dan ada lempar. Nah, berikutnya kita masuk ke gerak dasar untuk atletik. Untuk yang pertama jelas ada lari, lalu ada lempar, dan ada lompat. Nah, untuk lari sendiri kita terbagi menjadi beberapa tahap, tapi untuk pengertiannya lari adalah gerakan melangkahkan kaki secara cepat sehingga posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah. Nah, sebelum melakukan lari ini juga ada beberapa tahapan untuk mengawalinya atau disebut awalan. Yang pertama adalah bersedia, lalu siap, lalu mulai. Nah, ini adalah nomor yang dilombakan dalam lari. Ada nomor-nomornya, ada lari jarak pendek, ada lari jarak sedang, dan ada lari jarak jauh.
Kalau yang sprint itu juga disebutnya lari jarak pendek 100 meter. Oke, lanjut. Untuk berikutnya adalah lempar. Nah, lempar ini akan kita pelajari adalah lempar yang untuk usia SD. Jadi kalau di SMP, SMA itu namanya lempar lembing, tapi di SD adalah lempar turbo. Oke, nah, lempar turbo ini merupakan olahraga atletik bagi anak SD, ialah bentuk dari lempar lembing. Jadi lempar lembing terdiri dua kata, yaitu lempar dan lembing. Lempar yang berarti membuang jauh-jauh, lalu lembing adalah tongkat yang berujung runcing yang dibuang. Nah, jadi lempar lembing, tapi di bawahnya adalah contoh gerakan lempar turbo. Ya. Nah, ini adalah nomor-nomor yang dilombakan dalam lempar. Yang pertama jelas adalah lempar lembing. Lalu yang di bawahnya itu adalah lempar cakram. Lalu yang agak ke kirinya itu adalah tolak peluru, dan paling ujung sini adalah sebuah lontar martil atau olahraga lontar martil. Itu semua adalah nomor-nomor yang dilombakan dalam atletik, ya, khususnya lempar. Nah, berikutnya adalah teknik dasar dalam memegang lembingnya. Ini ada dua. Yang pertama adalah cara Amerika, lalu yang kedua adalah cara Finlandia. Untuk yang Amerika itu tangannya itu telunjuknya agak naik, lalu untuk yang Finlandia tangannya sedikit ditekuk bagian ujung, ya, bagian telunjuknya, ya. Nah, yang berikutnya adalah melempar turbo atau membawa turbo. Kalau di olahraga yang sebenarnya atau untuk SMP ke atas itu namanya membawa lembingnya, terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan mata turbo itu menghadap ke serong atas, ya, jadi turbonya menghadap serong atas. Lalu nomor 2 adalah di belakang jalur lengan sehingga mata turbonya menghadap ke arah depan serong ke atas. Lalu yang terakhir yang umum kita gunakan adalah di atas bahu dengan mata turbo menghadap ke arah serong bawah, ya. Berikutnya adalah melempar turbonya. Di sini ada 3 tahapan dalam melempar turbo. Ya, yang pertama awalan dengan berlari, lalu yang berikutnya adalah dengan lemparan, yaitu melempar dengan poros bahu dengan kuat untuk melepas turbo. Ya, poros bahu tentunya di sini. Lalu yang terakhir adalah akhiran. Nah, gerakan ini penting karena untuk menyeimbangkan gerak tubuh dan tidak melebihi garis yang sudah ditentukan. Kalau misalnya melebihi garis, itu berarti didiskualifikasi. Begitu ya. Baik, kita lanjut untuk yang gerakan melompat. Nah, untuk melompat sendiri, mulai dari pengertiannya adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan mengangkat kaki dengan berpindah menggunakan satu kaki. Nah, nomor-nomor yang dilombakan itu ada 4. Yang pertama adalah lompat jauh seperti berikut. Lalu ada lompat tinggi. Jadi dia menggunakan busa untuk mendaratnya, dia tidak mengalami sakit, ya. Lalu yang berikutnya ini adalah lompat jangkit. Ya, ini ada tahapannya. Jadi 3 kali melompat, lalu baru mendarat di bak pasir. Lalu yang di sebelahnya ini adalah untuk lompat galah. Lompat galah sendiri yaitu menggunakan alat berupa tongkat yang panjang atau disebut galah, ini untuk membantu melompat 2-3 kali tinggi badan dari atlet tersebut. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap selalu jaga kesehatan di rumah dengan tetap rajin berolahraga dan menjaga lifestyle kita.
Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.